Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video kali ini kita akan membahas mengenai resensi buku. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dinda Juliana dengan NIM 2405112333. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dengan mata kuliah Landasan Pendidikan. Saya mengambil buku Landasan Pendidikan yang ditulis oleh Bu Saiful Rahmat MPD. Bab pertama berisi mengenai manusia dengan pendidikan. Hakikat manusia. Hakikat manusia merujuk pada esensi atau inti dari manusia yang meliputi unsur biologis, psikologis, dan sosial. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk paling sempurna, diciptakan sebagai khalifah di bumi dengan tugas untuk menuntut ilmu agar kemanusiaannya menjadi sempurna. Penciptaan manusia dan peran yang harus dilakukannya berpedoman pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-36. Status dasar manusia yang dipelopori oleh Adam alaihissalam adalah sebagai khalifah. Jika khalifah diartikan sebagai penerus ajaran Allah, maka peran yang dilakukan adalah penerus pelaku ajaran Allah yang sekaligus menjadi pelopor pembudayakan ajaran Allah. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia, baik jasmani maupun rohani menuju kedewasaan. Bagian bab 2 berisi mengenai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Konsep landasan pendidikan berisi tentang pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan dalam praktik atau studi pendidikan. Landasan ini bisa bersifat material atau konseptual yang membantu menentukan arah dan tujuan dalam melaksanaan pendidikan. Jenis-jenis landasan pendidikan ada landasan filosofis, landasan ilmiah, dan landasan yuridis atau hukum. Peran filsafat dalam pendidikan. Ada asas pendidikan. Asas-asas pendidikan adalah dasar atau prinsip yang menjadi landasan dalam perencanaan. Asas pendidikan. Asas-asas pendidikan adalah dasar atau prinsip yang menjadi landasan dalam perancangan dan pelaksanaan pendidikan. Beberapa asas utama yang dibahas antara lain asas Tut Huri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Fungsi dan tujuan pendidikan. Fungsi pendidikan nasional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik baik dalam aspek intelektual, bernalar, berimajinasi, berkreasi, dan inovasi, serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ruang lingkup pendidikan. Pendidikan dapat dipahami dalam dua ruang lingkup, yaitu luas dan sempit. 1. Pendidikan dalam arti luas mencakup semua pengalaman hidup yang berkontribusi pada perkembangan individu sepanjang hayat. 2. Pendidikan dalam arti sempit lebih terbatas pada pendidikan formal di sekolah. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan berfokus pada transfer ilmu dari pendidik ke peserta didik dengan tujuan memberikan pemahaman tentang berbagai aspek alam, sosial, dan kebudayaan. Pendidikan disebut sebagai ilmu karena ilmu adalah objek utamanya. Setiap disiplin ilmu mendefinisikan pendidikan dengan cara yang berbeda, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Bagian bab 3 berisi mengenai landasan filosofis pendidikan. Aliran filsafat yang berpengaruh terhadap filsafat pendidikan yaitu yang pertama idealisme, yang kedua esensialisme, yang ketiga perennialisme, yang keempat rekonstruktivisme,
reduksionisme, dan yang kelima naturalisme. Beberapa pandangan tentang teori pendidikan ada 3. Yang pertama teori empirisme, yang kedua teori nativisme, dan yang ketiga teori konvergensi. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Landasan filosofis pendidikan Indonesia berakar pada Pancasila yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai landasan filsafat sistem pendidikan nasional. Pancasila sebagai landasan filsafat sistem pendidikan nasional berfungsi sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pendidikan di Indonesia juga dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Bagian bab 4 berisi mengenai landasan historis pendidikan Indonesia. Yang pertama itu ada pendidikan di zaman Hindu Purba dan zaman Buddha. Pendidikan di zaman Hindu Purba dan Buddha di Indonesia dimulai dengan tradisi lisan, di mana pengetahuan dan keterampilan diajarkan secara informal dalam keluarga dan masyarakat. Pada abad ke-5 Masehi, sistem tulisan mulai dikenal melalui pengaruh kebudayaan India, dengan huruf Sanskerta digunakan di Jawa Barat dan Kalimantan. Yang kedua itu ada pertumbuhan dan perkembangan pendidikan pada masa masuknya agama Islam. Keberadaan Islam pertama kali tercatat melalui pelayaran pedagang-pedagang Muslim yang singgah di pesisir Sumatera dan Jawa sekitar abad ke-7. Proses penyebaran Islam dilakukan melalui perdagangan, hubungan perkawinan, dan dakwah oleh para ulama yang diutus oleh khalifah. Yang ketiga itu pendidikan di zaman Portugis. Pada abad ke-15, bangsa Portugis menjadi negara Eropa pertama yang berlayar ke Nusantara. Dimulai dengan penaklukan Malaka pada 1511 dan kemudian menyasar Maluku pada 1512. Tujuan mereka tidak hanya menguasai perdagangan rempah-rempah, tetapi juga untuk menyebarkan agama Katolik. Yang keempat, pendidikan zaman penjajahan Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia dibentuk untuk mendukung kepentingan kolonial, terutama dalam menyediakan tenaga kerja murah untuk ekonomi kolonial. Yang kelima itu pendidikan zaman penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, terjadi perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia, meskipun periode tersebut relatif singkat. Yang keenam, pendidikan pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip sosialisme yang menekankan pendidikan sebagai hak semua warga tanpa memandang kelas sosial. Yang ketujuh, pendidikan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa kebijakan pendidikan penting seperti pembangunan sekolah dasar impres, program wajib belajar, serta pembentukan kelompok belajar paket A, B, dan C untuk mengatasi buta huruf. Yang kedelapan itu pendidikan pada masa reformasi. Pendidikan pada masa reformasi di Indonesia dimulai setelah jatuhnya Orde Baru yang dipicu oleh krisis multidimensi. Masa ini ditandai dengan perubahan signifikan dalam kebijakan pendidikan. Bagian bab 5 berisi mengenai tokoh-tokoh pendidikan nasional. Yang pertama itu ada K.H. Hasyim Asy'ari. K.H. Hasyim Asy'ari lahir di Jombang pada 25 Juli 1871. Dia adalah tokoh agama dan pendiri pondok pesantren Tebuireng. Ia menuntut ilmu agama Islam di pesantren dan Mekah, serta berperan dalam perjuangan Indonesia, terutama saat penjajah Jepang. Di pesantrennya, ia menerapkan sistem pendidikan tradisional seperti metode Sorogan dan menekankan pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Yang kedua itu ada Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i lahir pada 1893 di Ketapang, Kalimantan Barat, dan kemudian pindah ke Bukit Tinggi. Ia melanjutkan studi ke Belanda pada tahun 1922 dan bergabung dengan Perhimpunan Indonesia. Kembali ke Indonesia pada tahun
1925, Syafi'i mendirikan sekolah untuk mengembangkan bakat siswa. Yang ketiga ada K.H. Ahmad Dahlan. K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dengan nama Muhammad Darwis. Sebelum Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, Ahmad Dahlan telah mendirikan sekolah di Keraton Yogyakarta. Yang keempat itu ada Ki Hajar Dewantara. Lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Ia adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ia aktif dalam dunia jurnalistik dan politik. Mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai perguruan nasional yang menekankan pendidikan kebangsaan. Setelah kemerdekaan, ia menjadi Menteri Pendidikan pertama. Yang kelima ada Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka lahir pada 17 Februari 1908 di Meninjau, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga yang taat agama dan mendalami ilmu agama, filsafat, sastra, serta sejarah secara otodidak. Hamka banyak berkontribusi lewat karya ilmiah dan sastra, termasuk tafsir Al-Quran dan tenggelamnya kapal Underwitch. Selain itu, ia juga aktif dalam politik dan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan MUA. Bagian bab 6 berisi mengenai pilar-pilar pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat. A. Studi pendidikan dan praktik pendidikan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, praktik pendidikan merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang lain mengalami perubahan tingkah laku yang diinginkan. Contoh, mengajar di kelas, orang tua berbicara dengan anaknya tentang pendidikan, atau kegiatan lain yang langsung mengarah pada perubahan perilaku. Yang kedua, studi pendidikan adalah kegiatan intelektual untuk memahami prinsip, konsep, atau teori pendidikan. Contoh, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah landasan pendidikan, peneliti yang melakukan wawancara tentang manfaat pendidikan, atau dosen yang membaca buku teori pendidikan. B. Konsep dasar pendidikan mikro dan makro. Yang pertama itu studi pendidikan mikro. Pendidikan mikro menganalisis pengelolaan pendidikan dalam skala kecil, seperti pendidikan keluarga, sekolah, dan kelompok sosial. Yang kedua, studi pendidikan makro. Pendidikan makro menganalisis pendidikan dalam skala besar, baik nasional maupun internasional. Studi pendidikan nasional mencakup analisis pendidikan di suatu negara secara komprehensif dan sejarah pendidikan nasional. C. 4 pilar pendidikan dari UNESCO. UNESCO mengemukakan 4 pilar pendidikan yang menjadi acuan untuk menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yaitu yang pertama belajar untuk mengetahui, yang kedua belajar untuk melakukan, yang ketiga belajar menjadi pribadi yang utuh, dan yang keempat belajar untuk hidup bersama. D. Pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat adalah konsep yang mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk mempelajar yang terus berkembang sepanjang hidup. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh John Dewey dan didukung oleh berbagai tradisi seperti pepatah Arab, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, yang menekankan pentingnya belajar sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat mencakup pendidikan yang berkelanjutan di semua tahap kehidupan, dari lahir hingga mati, dan berlangsung di berbagai lingkungan. Dari penjelasan yang telah diuraikan, buku ini juga terdapat kelebihan, yaitu karya ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, sejarah, dan politik, memberikan pembaca pandangan yang lebih luas dan komprehensif tentang masalah-masalah sosial yang ada, menggunakan bahasa yang lugas sehingga pembaca dari berbagai latar belakang bisa dengan mudah mengerti ide dan pesan yang ingin disampaikan. Buku ini mensajikan analisis yang kritis terhadap berbagai fenomena sosial di Indonesia. Buku ini juga didukung oleh banyak referensi dan data yang mendalam, memberikan kredibilitas lebih
pada argumen yang disampaikan dan membantu pembaca untuk memahami konteks yang lebih luas. Buku ini juga terdapat kekurangan. Meskipun menggunakan bahasa yang sederhana, beberapa bagian dari buku ini mungkin terasa terlalu akademis bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang di bidang sosial atau ilmu sosial. Beberapa konsep dan analisis yang disampaikan bisa jadi sulit dipahami oleh pembaca awam. Meskipun buku ini mengulas masalah-masalah sosial secara mendalam, ada kalanya buku ini lebih fokus pada teori dan analisis dibandingkan dengan menawarkan solusi praktis yang langsung dapat diterapkan oleh pembaca. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu berfokus pada konteks sosial dan politik Indonesia, sehingga kurang relevan bagi mereka yang mencari wawasan global atau ingin membandingkan dengan situasi di negara lain. Buku ini mengandung banyak informasi yang detail, yang bagi sebagian pembaca bisa terasa panjang dan padat. Ini mungkin membuat pembaca merasa lelah atau kesulitan mengikuti seluruh pembahasan dalam buku. Sebagian pembaca mungkin mengharapkan buku yang tidak hanya mensajikan analisis, tetapi juga memberikan cerita atau narasi yang lebih menggerakkan secara emosional. Buku ini lebih dominan pada aspek intelektual dan analisis. Sekian video penjelasan dari resensi buku Landasan Pendidikan yang saya ambil. Semoga menambah wawasan kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.